Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita telah sampai pada materi mengenai kasus-kasus yang dihadapi orang dewasa. Selanjutnya, di sini saya ingin mereview dulu mengapa yang konseling perlu mengetahui kasus-kasus yang terjadi pada orang dewasa. Di sini agar mengetahui kecenderungan permasalahan yang terjadi pada usia yang sesuai dengan diri konseli. Di sini kita bisa melihat jika suatu saat kita menghadapi konseli dengan rentang usia yang masuk pada usia dewasa awal, dewasa madya, atau dewasa akhir, kita bisa mengetahui bahwa ada kecenderungan permasalahan yang muncul pada periode-periode usia tersebut. Yang kedua, mengetahui faktor pemicu permasalahan tersebut. Dengan belajar perkembangan dewasa dan lansia, kita mengetahui bagaimana pertumbuhan perkembangan konseli kita pada usia dan periode-periode tahap-tahap perkembangan di usia tersebut. Jadi kita bisa tahu apa sih pemicu permasalahan dari diri seorang konseli. Yang terakhir, memudahkan konselor mencari penyelesaian masalah. Tentu setelah kita mengetahui faktor pemicu permasalahan konseli, kita bisa lebih mudah untuk mencari penyelesaian masalah untuk membantu diri konseli. Selanjutnya di sini kasus-kasus yang dapat terjadi mulai usia dewasa awal. Jadi di sini bisa saja kasus ini terjadi sebelumnya, namun di sini saya memilih dan menekankan bahwa beberapa kasus-kasus ini bisa terjadi di mulai usia dewasa awal. Yang pertama di sini ada obesitas, yang kedua ada penyalahgunaan obat, ada orientasi seksual, bisa terjadi lesbian, gay, biseksual, transgender. Lalu ada sexually transmitted infection atau bisa disingkat dengan STIs. Yang terakhir ada kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Di sini masalah-masalah atau kasus-kasus yang dapat terjadi mulai usia dewasa awal adalah yang pertama obesitas. Obesitas atau berat badan berlebih diderita oleh 40% laki-laki dan 27% wanita. Obesitas berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit hipertensi dan penyakit kardiovaskuler atau masalah jantung ya. Berat badan berlebih juga berkaitan dengan kesehatan mental, di mana wanita yang memiliki berat badan berlebih lebih besar kemungkinannya menderita depresi dibanding dengan yang memiliki berat badan normal. Jadi obesitas ini bisa terjadi mulai usia dewasa awal adalah karena seseorang atau individu yang sudah mulai masuk dewasa awal lebih banyak mengurangi aktivitas fisiknya. Mereka lebih banyak nafsu makannya besar, namun aktivitas fisiknya menurun. Di sini seperti misalnya kita lihat pada usia anak-anak atau prasekolah itu seorang individu aktif-aktifnya, senang bergerak, berlari dan sebagainya. Menginjak usia remaja dan mulai menuju dewasa awal, aktivitas fisik seseorang itu akan menurun jika tidak dibarengi dengan gaya hidup untuk menerapkan rajin berolahraga, maka pasti aktivitas fisik dari remaja menuju dewasa awal, apalagi pada saat usia dewasa awal, akan menurun aktivitas fisiknya, sehingga kasus obesitas ini meningkat pada usia dewasa awal. Di sini juga disebutkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi obesitas, ialah hereditas. Hereditas ini ada pengaruh dari genetik. Di sini dijelaskan pada suatu penelitian juga bahwa seorang anak kembar yang walaupun dipisah pengasuhannya ternyata memiliki berat badan berlebih yang sama. Di situ ada faktor hereditas atau genetik yang mempengaruhi. Yang kedua ada leptin. Leptin ini adalah jaringan protein yang ada di bawah kulit, yang semakin banyak leptin ini akan membuat rasa kenyang kita semakin cepat gitu. Jadi dianggap mungkin seseorang yang obesitas ini leptinnya sedikit seperti itu. Lalu kemudian ada set point. Set point ini adalah sebutan untuk lemak, jaringan lemak yang menumpuk di tubuh kita. Seperti itu. Jadi semakin banyak lemak yang menumpuk, tentu obesitasnya seseorang akan cenderung obesitas jika memiliki lemak yang menumpuk seperti itu. Ketika metabolisme bagaimana proses pencernaan makanan dari mulai makan masuk kerongkongan dan dicerna dalam lambung itu seperti apa, itu juga mempengaruhi dari obesitas.
Lalu ada faktor-faktor lingkungan dan gender. Di sini lingkungan adalah seseorang yang memang diberikan banyak sekali limpahan makanan, itu memang cenderung obesitas. Jadi ada sebuah penelitian di mana seorang individu diberikan suplai makanan yang banyak dengan yang sedikit. Tentu dengan adanya banyak makanan ini seseorang akan lebih banyak atau tertarik untuk makan. Nafsu makannya menjadi tinggi dengan melihat banyaknya makanan yang cenderung membuat obesitas ini pun semakin tinggi. Lalu ada gender. Di sini dikatakan bahwa laki-laki itu lebih banyak menderita obesitas dibanding perempuan atau wanita. Selanjutnya ada penyalahgunaan obat. Di sini tentunya bisa juga pada remaja terjadi kasus penyalahgunaan obat. Namun pada saat dewasa awal kasus ini cenderung menurun, seperti itu ya. Nah, beberapa hal yang bisa menyebabkan penyalahgunaan pada saat dewasa awal adalah bisa jadi disebabkan pada masa peralihan transisi dari remaja ke dewasa awal, di mana di sini ada juga disebut bahwa seseorang menginjak usia di mana dia menjadi seorang mahasiswa masuk ke universitas. Nah, di sini sedikit ada goncangan ya yang bisa membuat seorang dewasa awal ini bisa menggunakan obat-obatan atau masuk ke lingkungan yang memang tidak baik. Di sini misalnya pada lingkungan di kampus barunya dia masuk kepada lingkungan teman-teman yang mabuk-mabukan atau pengguna obat-obatan, dia bisa menjadi terseret di situ. Seperti itu ya. Pada saat seseorang mencapai usia pertengahan 20-an, banyak dari mereka yang mengurangi konsumsi alkohol dan obat-obatan. Pada remaja, mahasiswa, dan orang dewasa, pria lebih besar kemungkinannya menggunakan obat-obatan dibanding wanita. Penggunaan alkohol dan nikotin yang dilakukan oleh para mahasiswa dan dewasa muda memiliki sifat dasar kecanduan yang ditandai oleh keterkaitan luar biasa terhadap obat dan terus berusaha mendapat suplai obat tersebut. Ya, jadi di sini tetap kasus ini masih mungkin terjadi di masa dewasa awal, namun akan dikatakan bahwa kasus ini akan semakin menurun seperti itu. Kasus ketiga yang bisa saja terjadi mulai usia dewasa awal adalah sexually transmitted infection. Di sini ada, saya taruh gambarnya sifilis ya. Sebenarnya ada banyak gambarnya, cuma memang sangat-sangat mengerikan gambar-gambarnya. Jadi saya hanya tampilkan yang tidak terlalu mengerikan, yang sifilis yang ada di lidah seseorang ya. Jadi masa beranjak dewasa adalah waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah, sehingga sering terjadi seks bebas yang dapat menyebabkan infeksi yang ditularkan secara seksual atau sexually transmitted infection atau STIs ini. STIs adalah penyakit yang terutama ditularkan melalui seks, bisa hubungan intim maupun genital oral dan seks anal genital, seperti itu. Jenis STIs yang paling banyak ditemukan adalah infeksi bakteri. Jadi yang kalau dari bakteri ada gonorea, sifilis. Lalu selanjutnya ada juga STIs yang disebabkan oleh virus yang ada namanya herpes genital, kutil genital, dan AIDS. Di sini HIV/AIDS adalah virus yang ditularkan secara seksual dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Begitu terjangkit HIV, virus tersebut menghancurkan dan menguasai sistem kekebalan yang mengarah pada sindrom penurunan kekebalan tubuh atau disebut dengan AIDS. Individu yang menderita AIDS memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah sehingga flu biasa sekalipun bisa menjadi penyakit yang mengancam keselamatan. Jadi seseorang itu jika sudah terkena AIDS atau kekebalan tubuhnya sudah dikuasai, maka penyakit apapun walaupun hanya flu saja penyakit yang menyerang itu bisa sangat berbahaya dan menyebabkan seseorang itu bisa mati, seperti itu. Kalau kita pada saat orang normal terkena flu, kita memiliki kekebalan tubuh yang membantu kita melawan flu. Namun pada orang yang menderita AIDS, kekebalan tubuhnya ini tidak bisa membantu dia untuk menyerang flu ini, sehingga flu ini bisa jadi sangat berbahaya bagi diri orang yang terkena HIV/AIDS. Di sini selama tahun 2007 di Amerika ada 580.146 kasus AIDS yang dijangkiti pada individu usia 20 sampai 39 tahun, di mana ini masuk dewasa ya, usia dewasa.
Penelitian tersebut mengungkapkan juga bahwa kontak seksual sesama pria menjadi kategori cara penularan AIDS terbanyak. Jadi di sini gay atau hubungan seksual sesama laki-laki dengan laki-laki itu merupakan kategori cara penularan AIDS yang paling banyak. Ya, di sini juga saya berikan beberapa strategi yang berguna untuk melindungi diri kita terhadap AIDS atau infeksi lain dari sexually transmitted infection yang tadi ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui status resiko pasangan kita dan pasangan kita. Siapapun yang sebelumnya telah melakukan aktivitas seksual dengan orang lain memiliki kemungkinan terjadinya STIs tanpa menyadarinya. Jadi di sini jika kalian nanti akan menikah, lebih baik kalian tahu dulu bagaimana status Anda dan pasangan Anda, terutama pasangan Anda, apakah dia pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu karena ini untuk melindungi diri kita sendiri nantinya. Jadi pada saat kalian PDKT pacaran dengan pasangan kalian harus tanyakan itu hal yang sangat penting jika kalian untuk serius ya, untuk mengajaknya serius menikah. Kalian harus tahu dulu apakah pernah dia melakukan hubungan seksual sebelumnya dengan orang lain. Yang kedua, melakukan pemeriksaan medis. Nah, jika setelah kalian mengetahui bahwa ternyata pasangan kalian pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, namun kalian serius untuk menikah dan Anda sendiri menerima hal tersebut, lakukanlah pemeriksaan medis di sini untuk memastikan bahwa pasangan Anda atau pasanganmu, pacarmu yang kau ingin ajak menikah ini benar-benar bersih dari infeksi seksual ini. Jadi lakukanlah pemeriksaan medis. Yang ketiga, melakukan hubungan seks dengan proteksi. Di sini pada saat kalian sudah menikah, kalian memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan proteksi ataupun tidak. Namun di sini saya jelaskan bahwa kondom latex dapat mencegah penularan STIs. Kondom efektif untuk mencegah gonorea, sifilis, chlamydia, dan AIDS, namun kurang efektif mencegah herpes. Jadi walaupun menggunakan kondom, ada beberapa penyakit yang memang efektif bisa dicegah, namun ada yang tidak. Seperti itu. Yang keempat, tidak melakukan hubungan seks dengan berbagai pasangan. Salah satu prediktor terbaik terkait STIs adalah berhubungan seks dengan berbagai pasangan. Memiliki pasangan seks lebih dari satu dapat meningkatkan kecenderungan terserang infeksi. Di sini tentu kalian sudah tahu bahwa memang pada saat kalian sudah menikah, pasangan seks kalian adalah istri atau suami kalian. Dan jika kalian melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tentu itu bisa meningkatkan terkena STIs itu sendiri. Selanjutnya mengenai orientasi seksual. Para peneliti menduga bahwa periode prenatal yang paling awal mungkin mempengaruhi orientasi seksual. Pada bulan kedua hingga kelima setelah konsepsi, fetus yang diberi hormon wanita dapat menyebabkan individu, pria atau wanita itu tertarik pada pria. Jika hipotesis mengenai periode kritis ini benar, maka hal ini dapat menjelaskan mengapa para ahli klinis menemukan bahwa orientasi seksual merupakan hal yang sulit untuk dimodifikasi. Jadi sampai sekarang, mengapa seorang lesbian, gay, biseksual, dan lain-lain itu terjadi masih banyak perdebatan dari para peneliti. Di sini sempat peneliti Amerika menyatakan bahwa periode kedua hingga kelima pada saat konsepsi itulah yang menyebabkan orientasi seksual. Jadi di sini jika dilakukan percobaan misalnya pada fetus itu adalah setelah menjadi embrio ya, setelah embrio itu sebelum terbentuk organ-organ kita menjadi fetus. Di situ dikatakan jika ada hormon wanita disuntikkan, maka kemungkinan fetus tersebut yang nantinya bisa jadi menjadi wanita atau pria akan menyukai wanita. Di situ jika dikatakan disuntikkan hormon pria. Namun ini masih juga berupa hipotesis ya, sehingga memang para peneliti masih belum bisa menemukan faktor yang benar-benar menentukan mengapa orientasi seksual
seseorang bisa menjadi gay atau pria menyukai pria, lalu bagaimana bisa wanita menyukai wanita, itu peneliti di Amerika atau peneliti di dunia masih tidak bisa menentukan satu faktor yang benar-benar menjadi faktor penentu. Jadi orientasi seksual individu yang berjenis kelamin sama, dia heteroseksual atau biseksual, adalah yang paling dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, hormonal, kognitif, dan di lingkungan. Namun sudah ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Di sini ada faktor genetik, ada hormonal, kognitif, dan lingkungan. Para peneliti bersepakat bahwa tidak ada satupun faktor tunggal yang bertanggung jawab terhadap orientasi seksual tertentu, serta bahwa masing-masing faktor memiliki kontribusi dalam derajat yang berbeda-beda. Jadi di sini dalam kasus-kasus tertentu, bisa jadi kasus si A, B, orientasi seksualnya misalnya dia gay atau lesbian, faktor-faktor penentu yang ada 4 ini bisa berbeda-beda di dalam diri individu masing-masing. Di sini kalau saya misalnya mengatakan faktor lingkungan mempengaruhi faktor yang terbesar pada diri seorang A, misalnya dia kehilangan figur ayah sehingga dia orientasi seksualnya menjadi menyukai pria, padahal dia pria sendiri, atau bisa kita sebut sebagai gay, sehingga dia tidak memiliki peran laki-laki, sosok laki-laki, peran ayah di dalam dirinya. Dia tidak mengetahui bagaimana menjadi seorang laki-laki karena memang di lingkungan sekitar dia adalah wanita semua yang menyayangi dia, sehingga dia cenderung juga menyukai senang dengan wanita dan menyukai pria, seperti itu. Bisa terjadi faktor lingkungan seperti itu. Jadi pada diri si A ini berarti faktor lingkungan lebih besar. Namun pada kasus yang lain bisa jadi ada faktor-faktor lain yang lebih besar, seperti itu. Jadi memang tidak pernah belum ditemukan faktor terbesar apa yang mempengaruhi orientasi seksual. Namun ada 4 faktor ini yang dikatakan paling mempengaruhi, ya ini faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan, seperti itu. Dan derajat masing-masing faktor tersebut berbeda pada masing-masing individu atau kasus yang telah ditemui. Selanjutnya, yang bisa terjadi pada usia dewasa awal ialah kekerasan dan pelecehan seksual. Seks seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuasaan. Permasalahan yang dapat muncul ialah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan orang lain yang dilakukan secara paksa dan tanpa izin. Setiap negara memiliki definisi resmi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, suami tidak dilarang untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seks, meskipun hal ini dilarang di berbagai negara. Jadi maksudnya kata-kata ini adalah kalau di negara lain atau di Eropa, suami istri pun seorang suami harus meminta izin untuk berhubungan seks dengan istrinya. Seperti itu. Kalau di Indonesia, suami istri tentu suami berhak untuk berhubungan seks dengan istrinya kapan saja tanpa persetujuan istri, seperti itu. Kalau di Eropa itu harus tetap melalui persetujuan istrinya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa usia dewasa awal adalah di mana seseorang itu aktif secara seksual, namun dia belum menikah, sehingga bisa menyebabkan seks bebas atau pelecehan seksual atau pemerkosaan ini. Jadi hal tersebut yang menyebabkan tingginya kasus pemerkosaan dan kekerasan di usia dewasa awal. Di sini sebagai contoh bahwa di Amerika banyak terjadi pemerkosaan disebabkan karena pria disosialisasikan untuk agresif secara seksual, menganggap wanita sebagai makhluk inferior, dan menganggap kepuasannya sendiri merupakan hal terpenting dalam relasi seksual. Para peneliti menemukan bahwa para pemerkosa berpendapat bahwa agresi dapat meningkatkan penghayatan akan kekuasaan atau maskulinitas mereka, marah pada wanita pada umumnya, dan ingin melukai serta mempermalukan korbannya. Jadi tingginya pemerkosaan atau pelecehan seksual ini ada faktor budaya di situ, di mana di Amerika seorang laki-laki memang harus lebih agresif secara seksual seperti itu, lalu menganggap wanita lebih lemah, dan juga bahwa mereka mengutamakan kepentingan seksual mereka pada hubungannya dengan wanita seperti itu. Jadi memang banyak terjadi pemerkosaan karena budaya di sana mendukung pemerkosaan ini, di mana pemerkosa pun merasa lebih maskulinitasnya meningkat pada saat ia berhasil memperkosa seperti itu. Pemerkosaan merupakan sebuah pengalaman traumatis baik bagi korban dan orang-orang terdekat
Ketika para korban berjuang untuk kembali menjalani kehidupan mereka secara normal, mereka mungkin mengalami depresi, takut, cemas, dan lebih banyak menggunakan obat-obatan selama beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pemulihan mereka bergantung dari kemampuan korban mengatasi masalahnya, kemampuan penyesuaian diri bagaimana si korban sebelum dia diperkosa, serta dukungan sosial orang tua, pasangan, dan orang-orang lain yang dekat dengan korban maupun para profesional di bidang kesehatan mental dapat memberikan dukungan yang penting bagi kesembuhan mereka. Jadi tentu pemerkosaan ini menyebabkan depresi dan bisa membekas traumanya pada diri korban, sehingga para konselor, psikolog, orang terdekat korban, orang tua, pasangan, teman bisa memberikan dukungan pada korban pemerkosaan ini seperti itu. Nah, di sini ada pelecehan seksual yang tadi pemerkosaan ya. Jadi pelecehan seksual merupakan manifestasi dari kekuasaan seseorang terhadap yang lain. Pelecehan seksual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari perkataan berkonotasi seksual dan kontak fisik seperti menepuk atau menyentuh tubuh seseorang, hingga berbuat cabul yang terang-terangan dan serangan seksual. Jutaan wanita tiap tahunnya mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dan lingkungan pendidikan. Ini saya ambil dari buku yang merujuk di Amerika ya, kasus di Amerika. Kalau di Indonesia sepertinya tempat kerja dan lingkungan pendidikan masih tidak tinggi kasus pelecehan seksualnya, lebih tinggi di tempat-tempat umum ya. Dalam studi pada 2000 mahasiswi, 62% diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual ketika mengikuti kuliah. Jadi parah banget ya di Amerika. Jadi di pendidikannya pun, di dalam tempat-tempat pendidikannya pun, di kuliah mereka itu banyak yang mendapat pelecehan seksual ya. Kalau di sini di Indonesia memang masih tinggi, di mana kita juga agama kita melindungi kita dari pelecehan seksual. Etika dalam berhubungan sosial ini pastinya di Indonesia lebih sedikit ya pelecehan seksual di dunia pendidikan, walaupun kemarin-kemarin memang sempat kita dengan berita ada pelecehan seksual yang terjadi di kampus ya, di kampus sebelah, namun itu bisa jadi hanya sedikit ya dibanding persentase pelecehan seksual yang terjadi di Amerika seperti itu. Jadi untuk mengurangi eksploitasi semacam ini dibutuhkan usaha untuk mengembangkan lingkungan kerja dan akademik yang bebas dari pelecehan seksual. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada beberapa kasus yang terjadi mulai usia dewasa ya. Di sini ada pengangguran, kegagalan dalam cinta, orang dewasa yang hidup sendiri atau melajang, perceraian, dan bisa terjadi pernikahan kembali. Oke, yang pertama pengangguran. Seperti kita lihat sebelumnya pada materi dewasa awal, di situ kita sedang berada pada tahap eksploitasi pekerjaan kita, karir yang sesuai dengan diri kita. Jadi pada saat usia seseorang di usia dewasa tengah atau dewasa madya masih belum memiliki pekerjaan, dia dikatakan sebagai pengangguran seperti itu. Jadi kalau misalnya pada usia dewasa awal kita masih mengatakan bahwa dia berada pada tahap eksplorasi pekerjaan lalu karir yang sesuai dengan dirinya. Namun jika sampai pada usia atau tahap dewasa madya masih belum memiliki pekerjaan, maka ini termasuk salah satu kasus dalam dewasa madya, ya ini yang disebut sebagai pengangguran. Pengangguran itu menimbulkan stres, terlepas dari kehilangan pekerjaan itu bersifat sementara atau permanen. Para peneliti telah menemukan bahwa pengangguran berkaitan dengan masalah-masalah fisik seperti serangan jantung dan stroke, masalah-masalah mental seperti depresi dan kecemasan, kesulitan perkawinan dan pembunuhan. Nah, tentu di sini ya pada saat seseorang menganggur, tentu dia akan mengalami ke fisik, misalnya dia jadi stres, lalu membuat dia jadi serangan jantung, stroke dan sebagainya. Bisa juga kesulitan perkawinan ya siapa. Tentu seseorang sebelum menikah akan mencari tahu pekerjaannya apa, seberapa besar kemampuan finansialnya seperti itu. Jadi jika terjadi pada usia dewasa madya bisa menyebabkan kesulitan perkawinan dan bahkan mungkin pembunuhan yang disebabkan oleh depresi atau kecemasan dari
penganggurannya tersebut. Stres yang muncul juga tidak hanya disebabkan kehilangan penghasilan dan kesulitan finansial, namun karena kehilangan harga diri. Tentu di sini seseorang yang sudah dewasa ya, di mana pekerjaan itu dikatakan sebagai harga dirinya. Semakin tinggi pekerjaannya, tentu status sosialnya semakin baik di masyarakat. Namun jika dia menganggur, tentu selain dia kehilangan finansial, kesulitan ekonomi, dia juga merasa harga dirinya yang terlukai seperti itu. Individu yang paling dapat mengatasi pengangguran adalah individu yang memiliki sumber daya finansial, seperti misalnya pada saat dia bekerja sebelumnya, dia sering menabung atau memperoleh penghasilan dari keluarga, atau memiliki pekerjaan atau uang lain lah, pendapatan lain di samping pekerjaannya yang utama. Pemahaman dan adaptasi dari anggota keluarga juga dapat membantu individu mengatasi pengangguran. Jadi juga ini perlu dukungan keluarga ya, supaya seseorang dalam menganggur ini tidak terlalu depresi, tidak mengalami kecemasan yang sangat tinggi ya. Di sini juga konseling pekerjaan dan self help group dapat memberikan nasihat praktis dalam mencari dan memulai bekerja lagi, dalam mengembangkan keterampilan wawancara serta dalam memberikan dukungan emosional. Seperti itu. Jadi yang pertama, dalam mengatasi kasus-kasus pengangguran ini harus adanya dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat. Yang kedua, dukungan dari konseling atau seorang yang profesional, di mana di situ kita memberikan motivasi untuk dia semangat memulai pekerjaan lagi. Lalu di sini juga bisa kita mengembangkan keterampilan wawancaranya dia. Jadi jika dia nanti melamar pekerjaan, di sini dia bisa lolos dalam seleksi wawancara seperti itu. Dan dukungan emosional sehingga dia tetap bisa percaya diri untuk memulai pekerjaan yang baru, misalnya berwira swasta atau untuk melamar pekerjaan yang baru kembali. Ada kasus-kasus yang mungkin dapat terjadi adalah kegagalan dalam cinta. Kegagalan dalam relasi yang akrab dapat menimbulkan perasaan yang tragis. Secara khusus, kegagalan cinta merupakan hal yang bijaksana. Jika Anda terobsesi dengan seseorang yang berulang kali mengkhianati kepercayaan Anda, atau jika terlibat dengan seseorang yang menguras emosional dan finansial, atau karena rasa putus asa karena seseorang yang Anda cintai tidak membalas perasaan Anda. Cinta tidak terbalas bisa menyebabkan depresi, pikiran obsesif, disfungsi seksual, ketidakmampuan bekerja secara efektif, kesulitan menjalin relasi dengan teman baru, dan menghukum diri sendiri. Jadi di sini seperti kita ketahui ya, dewasa awal itu selain kita mengeksplorasi pekerjaan, kita juga mengeksplorasi atau mencari hubungan yang akrab atau relasi romantis dengan pasangan kita seperti itu. Nah, ini bisa saya katakan satu kasus juga jika kita memiliki kegagalan dalam cinta yang membuat kita terus-terusan merasa depresi, atau di sini tidak segera beranjak lagi mencari pasangan yang lain seperti itu. Di sini dikatakan juga kegagalan dalam cinta ini bisa merupakan hal yang bijaksana jika memang kita itu berhubungan dengan orang yang terus-menerus mengkhianati kita. Jadi memang lebih baik kita gagal dalam cinta daripada terus-menerus mempertahankan hubungan yang seperti itu maksudnya. Atau seseorang yang sudah menguras emosi dan finansial kita, atau seseorang yang memang kita cintai tapi dia tidak membalas cinta kita seperti itu. Jadi memang lebih baik kegagalan dalam bercinta seperti itu, supaya kita bisa memilih seseorang yang memang mencintai kita, seseorang yang bisa mendukung kita, tidak semakin membuat kita terpuruk seperti itu dengan emosi dan finansial kita yang diterkeruk dan sebagainya. Oke, di sini saya juga menambahkan apa hal positif dari berakhirnya suatu relasi romantis. Jadi ada hal positif dari hal buruk yang kita alami, yaitu kegagalan dalam bercinta. Ya, di sini ada studi yang dilakukan mengenai berakhirnya relasi romantis yang fokus pada aspek-aspek negatif. Terdapat beberapa studi yang menelaah kemungkinan bahwa berakhirnya relasi romantis dapat mengarah pada perubahan yang positif. Di sini kan kegagalan dalam bercinta itu tentu dikatakan hal yang negatif. Namun ternyata ada efek positif yang bisa diambil dari putusnya relasi romantis ini. Ya, di sini ada studi ya.
Sebuah studi mengkaji pertumbuhan pribadi yang muncul setelah berakhirnya relasi romantis. Para partisipannya adalah 92 mahasiswa yang pernah mengakhiri relasi romantisnya dalam 9 bulan terakhir. Mereka diminta untuk mendeskripsikan perubahan positif apa jika yang terjadi sebagai akibat dari perpisahan Anda yang mungkin meningkatkan kualitas relasi romantis Anda di masa depan. Menurut laporan dari hasil studi ini, perkembangan positif umumnya terjadi setelah berakhirnya relasi romantis. Adapun kategori-kategori perubahan yang ditelaah mencakup ada perubahan pribadi, perubahan relasi, dan perubahan lingkungan. Tipe perubahan yang paling banyak adalah perubahan pribadi yang mencakup merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, lebih mandiri, dan secara emosional lebih baik. Jadi di sini mungkin saja ya. Jadi pada saat kita berhubungan dengan seseorang yang memang seseorang itu sedikit-sedikit menyebabkan kita kecewa, sedikit-sedikit menyebabkan kita marah. Tentu kondisi emosional kita menjadi buruk ya. Namun pada saat kita putus atau relasi romantis ini berhasil, malah dikatakan secara emosional malah lebih baik. Jadi karena memang tidak ada yang membuat kecewa, tidak ada yang sedikit-sedikit membuat jengkel atau marah seperti itu contohnya. Kemudian ada perubahan relasi dapat mencakup temporer kebijakan dalam relasi. Perubahan lingkungan yang positif mencakup persahabatan yang lebih baik yang disebabkan oleh putusnya hubungan cinta. Jadi di sini kita bisa lebih banyak waktu bersama teman yang menyebabkan persahabatan kita menjadi lebih baik yang dulunya kita habiskan bersama pasangan kita. Wanita lebih banyak melaporkan perubahan positif dibanding pria. Di sini lebih banyak wanita yang mengatakan merasa lebih baik pada saat hubungan romantis mereka selesai. Di sini bisa kita lihat bahwa wanita lebih banyak melakukan introspeksi terhadap kejadian buruk yang terjadi pada dirinya, sehingga banyak wanita yang mengambil hal positif dari hal buruk yang terjadi. Oke, selanjutnya ada orang dewasa yang hidup melajang. Di sini kegagalan cinta yang terjadi dan yang membuat seseorang tidak move on seperti itu bisa menyebabkan orang itu memutuskan dirinya untuk hidup melajang. Di sini di Amerika pada tahun 2006 terjadi peningkatan orang dewasa yang hidup sendiri. Manfaat dari hidup sendiri adalah memiliki waktu untuk mengembangkan sumber daya pribadi untuk memenuhi tujuan-tujuannya, memiliki kebebasan untuk membuat keputusan secara otonom dan mengejar minatnya, memiliki peluang untuk menjelajah berbagai tempat baru dan mencoba hal baru serta memiliki privasi. Di sini ada beberapa manfaat yang dikatakan dari orang yang memutuskan untuk hidup sendiri ya, jadi merasa lebih banyak waktu untuk dirinya, mengejar minatnya, lalu mau kemana-mana itu bebas, seperti itu dikatakannya. Namun ada masalah umum pada orang dewasa lajang, biasanya mencakup bagaimana menjalin relasi akrab dengan orang dewasa lainnya, di mana posisi dari masyarakat itu memandang bahwa seseorang itu berada dalam pernikahan. Jadi itu yang agak sulit bagi seseorang yang melajang karena dia tidak menikah, padahal di masyarakat tentu umumnya seseorang itu menikah seperti itu. Ya, kasus yang dapat terjadi di usia dewasa madya yakni perceraian perselingkuhan. Tingkat perceraian terjadi di semua kelompok sosial, namun perceraian lebih banyak terjadi di beberapa kelompok tertentu, seperti kelompok usia yang menikah di usia muda, terus tingkat pendidikan yang rendah, tingkat penghasilan yang rendah, tidak memiliki afiliasi religius, memiliki orang tua yang bercerai, dan memiliki bayi sebelum menikah. Jadi pada kelompok-kelompok yang saya sebutkan ini tingkat perceraiannya lebih tinggi seperti itu daripada kelompok sosial yang lain. Selanjutnya ada karakteristik tertentu dari pasangan yang meningkatkan terjadinya perceraian, yaitu alkoholisme, yaitu juga seseorang atau pasangan kita itu suka mabuk-mabukan. Lalu ada masalah psikologis atau mental dari pasangan kita yang meningkatkan dari perceraian, kasus perceraian. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada ketidaksetiaan dan pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil yang dapat memicu dari perceraian ini, seperti itu. Nah, di sini perceraian paling sering terjadi di usia pernikahan antara tahun ke-5 hingga ke-10.
dalam rentang waktu ini bisa mencerminkan usaha yang dilakukan oleh pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan, lalu bagaimana usaha mereka untuk tetap bersama dan menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi tentu setiap rumah tangga memiliki permasalahan. Di sini dikatakan rentang usia pernikahan 5 sampai 10 tahun adalah periode yang kritis, di mana di situ kita bisa lihat bagaimana usaha penyelesaian masalah dari masing-masing pasangan. Jika sudah lewat rentang usia tersebut, dikatakan bahwa pasangan tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terjadi. Namun jika tidak, maka pada rentang usia pernikahan 5 sampai 10 tahun tersebut akan terjadi perceraian. Pasangan juga mendapat tantangan setelah bercerai, adanya rasa kesepian, kehilangan harga diri, cemas akan kehidupan selanjutnya, dan kesulitan menjalani relasi akrab yang baru. Dan sebagian besar orang yang bercerai mengalami depresi setelah perceraian. Tentu ya. Jadi di sini ada beberapa hal setelah perceraian yang juga bisa menyebabkan depresi dan kecemasan dari perceraian mereka. Sini ada Gottman melakukan penelitian pada 700 pasangan dan menemukan 7 prinsip yang menentukan apakah pernikahan atau akan lestari atau tidak. Di sini ada 7 hal yang berhasil dia kumpulkan oleh si Gottman dalam penelitiannya dari 700 pasangan. Di sini kita bisa lihat apakah pernikahan tersebut akan langgeng atau tidak. Yang pertama membuat peta cinta. Di sini maksudnya adalah dalam pernikahan yang baik, pasangan bersedia saling berbagi perasaannya satu sama lain. Mereka menggunakan peta cinta dalam tanda kutip untuk mengekspresikan tidak hanya pemahamannya terhadap satu sama lain, namun juga kasih sayang dan kekaguman mereka. Jadi di sini dikatakan membuat peta cinta. Jadi di sini kita dan pasangan mengetahui apa yang disukai pasangan, atau bagaimana pasangan kita mengekspresikan perasaan senangnya, kecewa, sedih, marah, dan lain-lain. Jadi kita seperti membuat peta seperti itu. Jadi pasangan kita sukanya apa, kita memahami pasangan kita, bagaimana pasangan kita mengekspresikan perasaannya, lalu apa kekaguman kita pada pasangan kita gitu, lalu bagaimana kasih sayang yang bisa kita berikan pada saat pasangan kita dalam kondisi tertentu seperti itu. Jadi seperti kita membuat peta lah, maksudnya peta cinta ini ya. Jadi di situ tergambar jelas gitu bagaimana kita bisa saling berbagi perasaan pada saat kita sudah memiliki peta cinta. Jadi terlihat jelas bagaimana ekspresi pasangan kita, seperti itu kita mengetahuinya. Itu maksudnya dari membuat peta cinta. Yang kedua ada memelihara kasih sayang dan kekaguman. Di sini dikatakan bahwa pada saat seseorang sudah menikah bisa jadi kasih sayang kita ini luntur. Nah, sehingga pada saat kita sudah menikah, kita harus memelihara kasih sayang dan kekaguman kita pada pasangan. Tentu sebelum menikah, kita memiliki rasa sayang itu. Kita memiliki rasa kagum pada pasangan kita. Sehingga pada saat setelah menikah, itu harus kita pelihara. Jadi memelihara kasih sayang dan kekaguman ini harus ada usaha ya dari dua pasangan. Karena memang pada saat menikah kita memiliki masalah-masalah yang terus berdatangan, sehingga bisa jadi menyebabkan luntur rasa sayangnya, rasa cintanya, dan rasa kagumnya ini. Sehingga memang perlu untuk memelihara kasih sayang dan kekaguman pada saat kita sudah menikah nanti. Di sini juga dalam pernikahan yang berhasil, pasangan akan saling memberikan pujian. Salah satu hal yang bisa memelihara kasih sayang dan kekaguman ini adalah dengan saling memberikan pujian seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengarahkan diri kita pada pasangan. Maksudnya dalam pernikahan yang baik mereka melihat satu sama lain sebagai teman. Pasangan saling menghormati satu sama lain meskipun terjadi perbedaan pendapat dan menghargai sudut pandang satu sama lain. Tentu ya perbedaan pendapat itu bisa sangat mungkin terjadi dalam pernikahan ya. Jadi bagaimana kita menghormati pasangan kita, bagaimana kita menghargai perbedaan pandangan kita, bagaimana kita menghargai sudut pandang pemikiran dari pasangan kita. Nah, di sini dikatakan sebagai mengarahkan diri pada pasangan kita, berusaha memahami mengapa sudut pandang pasangan kita berbeda dengan kita. Kita berusaha menghormati perbedaan pandangan pasangan
kita. Itulah yang dimaksud dengan mengarahkan diri pada pasangan. Yang keempat, membiarkan pasangan mempengaruhi Anda. Jadi di sini kesediaan untuk berbagi kekuasaan dalam rumah tangga dan menghormati pandangan lain merupakan prasyarat untuk mencapai kompromi. Jadi pada saat kita memiliki masalah tentu kita membutuhkan kompromi. Nah, bagaimana supaya kita berkompromi? Nah, kita harus bersedia, di sini dikatakan berbagi kekuasaan dan menghormati pandangan pasangan kita. Apa maksudnya ya? Menghormati, memberikan berbagi kekuasaan ini. Tentu di sini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pengambilan keputusan adalah salah satu faktor utama yang memprediksi kualitas pernikahan yang positif. Di sini pada saat suami istri misalnya akan mengambil keputusan tentang suatu hal, sekali-sekali kita memberikan kesempatan untuk mengikuti kemauan istri kita. Lalu kemudian pada waktu yang lain kita mengikuti suami kita. Seperti itu. Jadi di sini berbagi kekuasaan. Jadi tidak hanya kita terus yang diikuti oleh suami gitu, atau tidak suami terus yang diikuti. Jadi pada suatu waktu ada saatnya keinginan istri yang diikuti, lebih banyak kita mengikuti keinginan istri, lalu kemudian kita juga mengikuti keinginan suami, didasarkan dari pengambilan keputusan atau pandangan masing-masing dari suami dan istri, mana yang lebih baik, mana lebih banyak manfaatnya, sehingga kita akan menentukan pilihan pada istri, atau lebih mengikuti keinginan istri atau mengikuti keinginan suami. Dan jadi kita membiarkan pasangan untuk mempengaruhi kita, seperti itu contohnya. Yang ketiga, ada memecahkan konflik. Di dalam rumah tangga ada dua tipe masalah atau konflik yang terjadi dalam pernikahan. Yang pertama, ada masalah yang terus-menerus ada, seperti pandangan akan memiliki anak, atau mungkin seseorang yang sulit memiliki anak. Lalu seberapa sering melakukan hubungan seks, di sini dikatakan adalah masalah yang akan terus-menerus terjadi, karena di dalam pernikahan itu akan terus-terus muncul seperti itu. Kalau di Amerika atau di Eropa ini adalah pandangan, dicontohkan sebagai pandangan memiliki anak. Di sana mungkin ada pasangan yang memang tidak memiliki anak. Nah, dalam pernikahan sendiri tentu seseorang itu akan banyak yang ingin memiliki anak. Nah, jadi dikatakan bahwa masalah ini akan terus-menerus muncul. Nah, kalau kita, mungkin saya bisa contohkan seseorang pasangan yang ingin memiliki anak namun belum memiliki anak. Jadi selama masa tidak memiliki anak ini, masalah ini akan terus-menerus muncul, tidak bisa diselesaikan selama memang belum memiliki anak, seperti itu. Yang kedua adalah masalah yang dapat dipecahkan, seperti tidak saling membantu memecahkan stres harian dan tidak berbicara dengan pasangan. Seperti ini adalah masalah-masalah yang bisa dipecahkan bersama melalui kompromi, seperti itu. Jadi ada dalam kehidupan rumah tangga nantinya kita akan bertemu dengan pasangan kita setiap hari, kan, dimana misalnya kita berdua memiliki pekerjaan masing-masing, dimana tentu dari pekerjaan itu kita memiliki stres sendiri. Nah, di sini kita bisa bersama pasangan kita saling memecahkan stres harian. Nah, seperti itu. Jadi namun hal ini bisa menjadi masalah jika misalnya kita pulang ke rumah, kita dalam keadaan capek bekerja, dan ternyata pasangan kita malah memarahi kita. Nah, seperti itu, dia tidak membantu kita memecahkan stres kita, seperti itu. Jadi ini akan memperumit hubungan rumah tangga atau bisa menyebabkan masalah baru. Yang kedua, bisa juga contohnya tidak berbicara dengan hangat, seperti bicara dengan ketus. Pada suami istri ini sangat sering terjadi ya, yang akan menimbulkan masalah-masalah, sehingga hal tersebut harus dikompromikan, harus dibicarakan, sehingga kita bisa bersama pasangan itu memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Seperti tadi misalnya stres di kantor, di rumah bukannya ditambahi seperti ini, tapi di rumah adalah tempat kita bisa menghilangkan stres dari kantor tersebut bersama pasangan dan keluarga. Di sini dikatakan dalam menyelesaikan konflik, pasangan harus mengawalinya dengan melakukan pendekatan yang lunak dan tidak melakukan pendekatan yang bersifat memaksa. Membuat dan menerima upaya-upaya perbaikan, meregulasi emosi, melakukan kompromi dan bersikap toleran terhadap kekurangan satu sama lain, serta melakukan negosiasi dan akomodasi satu sama lain. Nah, di sini tentu pada saat kita ingin menyelesaikan konflik dengan pasangan, kita harus sama-sama membuka hati, seperti itu kan, tidak bersifat memaksa, harus lunak dulu, berbicara baik-baik,
Lalu kita meregulasi emosi, jadi berusaha supaya tidak meninggikan nada bicara dan lain sebagainya, supaya proses negosiasi dan kompromi kita bisa berhasil mencari suatu jalan yang terbaik untuk kita dan pasangan dalam proses negosiasi untuk agar pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang positif seperti itu dan menyenangkan bagi kedua belah pihak. Lalu yang keenam di sini, bagaimana seseorang itu bisa mengatasi jalan buntu. Di sini ada tentu jalan buntu yang ada dalam pernikahan kita. Pasangan adalah orang rumahan, sementara yang satunya ingin banyak bepergian dan bersosialisasi. Terus dicontohkan lagi, pasangan orang yang pendiam, sementara yang lain sangat cerewet. Menurut Gottman, cara yang dapat ditempuh untuk memecahkan jalan buntu ialah dengan beralih menuju dialog dan bersikap sabar. Di sini jadi maksudnya jalan buntu adalah memang adanya perbedaan karakter di antara kita dan pasangan yang memang akan sulit banget untuk dirubah seperti ini. Seperti contohnya adalah pasangan kita, misalnya si istri adalah orang rumahan, sementara suami sangat suka berinteraksi di luar. Tentu pada saat kita memaksakan hal ini pada istri, tentu si istri akan tidak nyaman kan, jadi sehingga dikatakan ini adalah jalan buntu dalam pernikahan. Sehingga bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama dikatakan bahwa kita mencoba berdialog, mungkin hal-hal yang misalnya bisa kita dialogkan, misalnya seperti tadi, tentu istri kita orang rumahan ya, lalu kita suka bersosialisasi, kita bisa berdialog, oke, nggak apa-apa, kamu adalah orang yang suka di rumah, tapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat saya berkumpul dengan teman kantor, sekali-sekali mau kan kamu diajak pergi bersama saya, seperti itu. Jadi ada dialog antara suami dan istri seperti itu. Lalu yang kemudian ada sikap sabar tentu yang harus kita terapkan pada saat pernikahan kita. Jika memang karakteristik dari pasangan kita itu tidak bisa untuk kita ajak dialog. Jadi di sini bukan untuk merubah ya. Jadi karakter seseorang dari dia sebelum menikah dan sudah menikah itu adalah hal yang sangat sulit dirubah. Jadi jangan berharap seseorang akan berubah setelah ia menikah gitu. Jadi hal yang bisa kita dilakukan, yang kata Gottman, adalah berdialog dan bersabar menghadapi hal tersebut. Jadi dialog untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi akibat perbedaan kita tersebut, karakteristik tersebut. Yang kedua tentu bersabar. Jadi di sini memang pada saat sudah menikah, kita sudah memilih dia, tentu pada saat setelah menikah kita akan melihat ternyata ada perbedaan karakter yang sangat mencolok. Dua hal tersebut yang harus kita lakukan, berdialog dan bersabar. Yang ketiga, menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa. Jika pasangan semakin dapat berbicara secara lebih terus terang dan menghormati satu sama lain, maka mereka juga semakin dapat menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa di dalam pernikahan mereka. Hal ini mencakup menceritakan tujuan-tujuan kepada pasangan dan bekerja sama untuk meraih tujuan satu sama lain. Di sini pada saat seseorang bisa saling berbagi rasa, menumpahkan segala perasaannya, bisa berterus terang, menghormati satu sama lain, dan bisa menceritakan tujuan-tujuan masing individu, bisa saling mengembangkan diri individu dalam pernikahan, ini tentu pernikahannya akan berjalan secara positif. Jadi di sini yang berkembang bukan hanya seorang suami, namun juga keduanya, bisa juga istri juga dikasih kesempatan untuk berkembang. Istri jika memiliki tujuan, misalnya ingin mengembangkan karirnya, harus diberi kesempatan oleh suami. Si suami juga seperti itu. Jadi di sini ada kesempatan dari suami dan istri di mana kita bisa menciptakan hal-hal tersebut, di mana kita bisa mampu saling berbagi rasa, menghormati dan sebagainya. Di sini akan menjadi salah satu faktor dari lestarinya pernikahan tersebut atau tidak. Seperti itu ya, ada 7. Lalu kemudian ada Vincent menambahkan faktor-faktor yang bisa membuat pernikahan itu lestari, yakni memberi maaf dan komitmen adalah aspek penting dalam pernikahan. Studi tentang pasangan yang melaporkan perselingkuhan yang signifikan mengungkapkan bahwa menyimpan dendam dan ingin membalas dendam berkaitan dengan kepuasan pernikahan yang rendah bagi suami dan istri. Di sini dikatakan ada balas dendam sehingga seseorang itu melakukan perselingkuhan. Jadi di sini saya singgung sedikit. Jadi perselingkuhan dikatakan berkaitan dengan kepuasan pernikahan yang rendah.
situ. Jadi kepuasan terhadap pernikahannya sendiri itu rendah. Apa yang menyebabkan kepuasan pernikahan ini rendah? Tentu sangat banyak faktor-faktornya. Kita bisa mengacu kepada 7 hal tadi dalam menentukan apakah pernikahan itu atau lestari atau tidak. Bisa jadi misalnya pada faktor dia tidak bisa bebas berterus terang untuk menyampaikan pendapatnya, merasa tujuan-tujuannya tidak didukung dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan perselingkuhan. Jadi di sini kita lihat kalau yang kemarin ada salah satu yang mengatakan bahwa bisa jadi pernikahan itu terjadi karena tidak ada rasa cinta yang menyebabkan perselingkuhan. Nah, ini adalah hal yang tidak umum ya. Di sini umumnya seseorang menikah karena saling mencintai. Nah, jadi perselingkuhan pun bisa terjadi pada orang-orang, pada kasus seseorang yang menikah karena saling mencintai. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Bisa salah satunya kepuasan pernikahan yang rendah yang disebabkan oleh banyak sekali faktor. Seperti itu ya. Faktor-faktornya kita bisa merujuk pada 7 hal tadi. Kita bisa gali bahwa misalnya 7 hal tadi adalah salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan itu langgeng. Nah, jadi jika tidak ada salah satu faktor, di situ bisa terjadi perselingkuhan yang ditambah dengan adanya dendam dari diri pasangan akibat ketidakpuasan pernikahan. Seperti itu. Pasangan yang memiliki komitmen kuat satu sama lain mungkin akan saling mengorbankan kepentingan diri sendiri ketika berkonflik demi kebaikan pernikahan mereka. Komitmen menjadi penting ketika pasangan tidak menikah secara bahagia dan bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit dengan harapan masa depan akan melibatkan banyak perubahan positif dalam relasi mereka. Di sini disebutkan ya bahwa bisa jadi pernikahan kita tidak berlangsung bahagia. Itu bisa jadi, namun komitmen itu membuat hal yang sangat penting pada pernikahan seperti ini, karena seseorang salah satu pasangan tetap memiliki pikiran positif bahwa mungkin dalam waktu ke depan pernikahan saya akan menjadi lebih baik, hubungan saya dengan suami, hubungan saya dengan istri bisa lebih baik, seperti itu. Jadi dia tetap berkomitmen untuk mempertahankan pernikahannya karena memang akan berusaha terus gitu memperbaiki komunikasinya, memperbaiki hubungannya dengan suami sehingga ke depan pernikahannya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, di sini salah satu kasusnya mungkin bisa jadi ada pernikahan kembali. Di sini jika seseorang yang menikah sebelumnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan terjadilah perceraian. Lalu kemudian setelah perceraian seseorang akan melakukan pernikahan kembali. Di sini orang dewasa yang menikah kembali biasanya memutuskan lebih cepat untuk melakukan pernikahan. 50% dari mereka kembali menikah dalam waktu 3 tahun setelah bercerai. Dalam hal ini pria lebih cepat menikah kembali dibanding wanita. Pernikahan kembali terjadi lebih cepat bagi pasangan yang mengajukan perceraian. Beberapa penelitian mengungkap hal tersebut ya. Peneliti telah menemukan bahwa relasi pernikahan orang dewasa yang menikah lagi cenderung lebih egaliter dan lebih dicirikan dari pengambilan keputusan secara bersama. Tentu ini adalah pelajaran mungkin yang diambil dari pernikahan sebelumnya, sehingga pernikahan kembali biasanya cenderung mengambil keputusan secara bersama-sama. Salah satu penyebab banyak orang dewasa yang menikah kembali bukan didasarkan oleh cinta, namun dikarenakan masalah finansial dan kesepian. Jadi mungkin berbeda dengan pernikahan sebelumnya. Pernikahan kedua ini rata-rata tidak didasarkan oleh cinta, namun karena masalah finansial dan kesepian yang dirasa oleh seseorang, seperti itu ya. Jadi tidak seperti pada pernikahan pertama yang memang banyak orang menikah karena cinta. Yang kedua ini ada 2 alasan ini, yaitu finansial dan kesepian. Mereka berharap memperoleh bantuan dalam mengasuh anak-anak dan mengurangi kesepian dari pernikahan kembali. Demikianlah penjelasan saya panjang lebar mengenai kasus-kasus yang terjadi dari usia dewasa awal dan dewasa madya. Semoga memberikan manfaat untuk kalian. Ada tips-tips di sana yang bisa kalian pakai untuk nanti kalian misalnya dalam berumah tangga, sebelum menikah dan sebagainya, dalam mencari pasangan. Semoga bermanfaat. Lalu yang kedua, tentu sebagai acuan kalian sebagai calon konselor nantinya, jika ada konseling kalian datang dengan berbagai kasus-kasus yang tadi saya sebutkan. Sampai di sini semoga memahami penjelasan saya dan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.